Dia bikin punya gangster sendiri. Aduh. Dan juga bikin onar di tempat-tempat umum. Sampai ada yang merampok. Orang Jepang dirampok sama orang Indonesia. Pekerja migran dari Indonesia di blacklist nih dari Jepang. Halo Sobat LBJ Viral, kembali lagi di LBJ Viral 24, tempatnya podcast yang membahas tentang berita-berita viral. Dan kali ini kita akan membahas berita tentang kasus PMI yang menjadi viral karena ada oknum-oknum yang bikin malu di Jepang nih. Tentunya bikin semua ini kita deg-degan. Iya Mas ya? Nah, Jadi, apa aja kelakuannya nih? apa aja sih Mas yang bikin orang malu nih Mas nih? Lah, karena ada beberapa nih. Iya. Di antaranya nih, mulai dari bikin geng. Dia bikin punya gangster sendiri. Aduh. Dia mau saingan katanya jadi Yakuza di Jepang. Waduh, ini orang Indonesia bikin geng jadi Yakuza nih. Kan sana datangnya mau jadi pekerja nih. Iya, PMI kan. Iya. Pekerja migran Indonesia. Tapi dia di sana malah asik di tengah kesibukan dia kerja, pulangnya mereka nongkrong-nongkrong ya kan, bikin geng-geng begitu. Iya. Ada juga sampai bikin perguruan silat. PSHT. Ya, di antara PSHT. Ya, aduh. Dan juga bikin onar di tempat-tempat umum. Bahkan yang terakhir, dia bikin rumah itu kebakaran gara-gara dia masak mie instan ditinggal mandi, bayangin sama dia. Tinggal kamar mandi. Kebakaran? Akhirnya ada kebakaran lah. Ngerugiin orang-orang banyak di Jepang tuh. Betul. Ya, jadi kita khawatir jangan sampai pekerja migran dari Indonesia di blacklist nih dari Jepang. Bener, takutnya jadi catatan hitam. Kita nggak boleh ngasih kerja kita ke sono lagi kan? Iya, padahal kan banyak nih para generasi penerus bangsa yang pengen kabur aja dulu. Iya, benar ada hashtagnya tuh. Iya, kenapa kabur aja dulu? Susah nyari kerjaan soalnya di negara kita. Lah kan ada 19 juta lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Bapak Gibran. Ya, itu kan kata Wakil Presiden Pak Gio. Oh iya. Ya, tapi kan itu baru janji-janji. Baru janji ya. Oh ya udah nggak apa-apa, taruh aja dulu. Karena aja ada orang dalam. Coba kita tagih dulu ntar Pak Wapres. Pak Wapres bagaimana ini? Iya, makanya biar orang-orang kagak pada ke Jepang. Iya. Biar dia pada nggak bikin malu di negara orang. Nah, itu penting kan? Karena kalau sampai kita di blacklist sama Jepang, kasihan nih orang-orang yang udah antri, beberapa teman kita mungkin ribuan ya kan, ngantri menunggu untuk berangkat ke Jepang. Benar. Karena Jepang itu menjadi negara yang menjanjikan lah, dengan salary yang menjanjikan. Di atas rata-rata kan. Oportunis ya. Untuk iya maksudnya oportunis untuk mendatangkan cuan. Iya ke Jepang gitu. Jadi dengan dikerja di Jepang, harapan tumbuh. Dibandingkan jadi buruh di Jepang, dibandingkan gaji buruh di Indonesia. Mereka cuma ngabisin tenaga capek-capean. Jangankan buat beli rumah. Buat nyukupin diri sendiri aja kurang. Mendingan berarti nggak apa-apa dah ke Jepang jauh-jauh, nggak apa-apa dah ninggalin keluarga, ngeliat orang tua gitu. Iya, karena gaji di atas rata-rata. Makanya tolong itu para pekerja migran kita yang udah ada di Jepang, tolong jaga attitude ya. Attitude. Benar. Itu bahasa karena kan itu ya. Attitude, etos kerja ya. Karena kan maksudnya dibutuhkan memang tenaganya, mungkin banyak bidang di sana ya Mas ya, di Jepang untuk pekerja kita dibutuhkan. Ya, kurang lebih ada 24 jenis pekerjaan kan. Yang bisa dilakukan di Jepang dengan keahlian tertentu kan, dari mulai perawat, industri manufaktur, pertanian dan lain-lain. Tapi sebelum kita masuk ke data tersebut, kita lihat dulu perlakuan para migran dari Indonesia nih yang udah ada di Jepang. Kita lihat kelakuannya kayak bagaimana sih? Iya. Yang bikin resah katanya. Aduh, ada aja dah. Ya kita lihat dulu. Yuk. Insiden baru-baru ini telah memperburuk citra Indonesia di mata publik Jepang. Salah satu kasus yang disorot adalah aktivitas kelompok silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT di Jepang yang menggunakan fasilitas umum seperti jembatan dan taman tanpa izin resmi. Aksi mereka yang membentangkan spanduk dan berlatih silat secara terbuka dianggap melanggar ketertiban serta memicu keluhan warga. KBRI Tokyo telah menengahi masalah ini dan menyatakan bahwa PSHT telah meminta maaf dan berjanji untuk mematuhi aturan lokal. Selain itu, kasus perampokan yang dilakukan 3 WNI di Prefektur Ibaraki pada 2 Januari 2025 silam turut menjadi sorotan. Ketiganya diketahui merupakan overstayer dan ditangkap pada 30 Juni 2025 usai terbukti merampok rumah warga Jepang dan menganiaya pemiliknya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut bahwa mereka telah memberikan bantuan hukum serta mencatat adanya peningkatan kasus kriminal yang melibatkan WNI di Jepang sejak awal tahun.
Mengutip Kompas.com pada Kamis 10 Juli 2025, beberapa faktor seperti tekanan ekonomi. Kacau Mas. Iya. Jadi sampai ada yang merampok, orang Jepang dirampok sama orang Indonesia. Padahal niatnya kerja. Iya. Tapi yang jadi perhatian itu tadi PSHT itu ya. Benar. Bagaimana di negara sendiri di Indonesia kita lihat kan. Iya. Betapa kalau PSHT itu konvoy sering sekali terjadi tindak kriminal, kericuhan, pengeroyokan. Betul. Akhirnya ada korban. Iya. Jangan sampai budaya-budaya yang buruk kayak begitu dibawa juga di negeri orang. Iya, jangan deh. Udah tahu bawa nama Indonesia, ya kan ya? Iya. Apalagi di mana kita emang butuh banget lowongan pekerjaan di Jepang ya kan. Iya. Jadi nggak usah lah nunjukin eksistensi bahwa wah pendekar silatnya ya kan. Iya, mau jadi yakuza gitu. Mau lawan yakuza kali dia. Apalagi sampai jadi rampok. Padahal nih ada ribuan lagi teman-teman kita masih menunggu giliran untuk ke Jepang. Jadi pemerintah kan membuka pintu selebar-lebarnya ya. Pemerintah Jepang maksudnya. Untuk para pekerja migran dari Indonesia. Untuk bekerja di sektor-sektor tertentu tadi. Betul. Jadi itu namanya SSW. SSW. Skill worker kan. Iya. Atau bahasa Jepangnya tokutegino. Di mana pekerja dengan keahlian tertentu. Jadi bukan yang nggak punya keahlian nih. Iya, ada yang memang harus ditunjukkan kan di sana. Skillnya. Nah, tapi maksudnya selain itu ada kericuan apa lagi sih Mas yang dilakukan terutama dari PSHT itu Mas? Kalau PSHT sih dilihat karena mereka seringkali menggunakan fasilitas umum tanpa izin. Iya. Dan juga nggak menghormati tradisi kebudayaan orang Jepang. Betul. Kayak tadi contohnya di eskalator kan. Bagaimana mereka memenuhi eskalator sampai orang nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Budayanya kan kalau di Jepang kalau nggak salah ya. Iya. Waktu saya masih di Jepang sana dagang cilok. Lama ya. Jepang. Tapi kalau sebelah kiri itu orang itu diam dan sebelah kanan kalau mau bergerak dia bergerak sebelah kanan gitu. Jadi untuk orang dia buru-buru kan kalau di Jepang cepat-cepat. Jadi supaya orang bisa lewat. Kalau kamu mau diam di sebelah kiri. Tadi kan mereka menuhin kanan kiri kan? Kanan kiri, terutama yang kiri tuh. Betul. Jadi mereka nggak menghormati budaya di negeri orang. Kan mestinya menjunjung inilah. Iyalah, apa ya? Bumi dipijak lagi dijunjung ya. Iya, ada istilah itu Mas ya. Lebih begitu. Nah, ini juga kalau kita bisa lihat nanti ada dia bikin rusuh juga di stasiun ya. Shinkansen ini. Ini beberapa gangster PMI PMI ya. Pekerja migran Indonesia di Jepang nih. Gangster. Oke, kita lihat kelakuannya gimana. Baru-baru ini, sebuah video yang menampilkan perilaku kurang pantas warga negara Indonesia, WNI, di Jepang menjadi viral dan memicu keresahan di kalangan masyarakat setempat. Dalam video tersebut, terlihat pelanggaran aturan, perilaku tidak sopan di ruang publik, serta aktivitas yang dilakukan tanpa izin resmi. Media lokal Jepang turut menyoroti insiden ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan citra Indonesia di mata dunia. Kejadian ini menegaskan pentingnya bagi WNI untuk memahami dan menghormati norma serta hukum negara tujuan demi menjaga hubungan baik antar bangsa. Ya kan Mas? Sampai ada yang pasang-pasang spanduk di jembatan di Jepang kan juga kan mengotori fasilitas umum di publik di Jepang ya. Betul. Dia berasa ditomang loh, kalau ditomang mah nggak apa-apa kali pasang-pasang bendera gitu. Iya. Karena saking meresahkannya, bahkan ada kejadian di mana seorang pekerja migran Indonesia itu sampai rumahnya kebakar tuh tempat dia bekerja. Gara-gara dia masak mie instan, dia lupa, dia masuk ke toilet dia tinggal begitu aja gitu kan. Jadi dia lalai lah dalam bekerja. Jadi kita khawatir sekali jangan sampai kita di blacklist ya kan. Karena begitu tingginya angka pekerja migran di Indonesia untuk ke Jepang. Benar. Seperti tercatat pada tahun 2024 aja dari bulan Januari hingga Agustus, itu 8.000 lebih PMI sudah diberangkatkan ke Jepang. Ke Jepang untuk bekerja. Betul. Walaupun sebagian besar ya itu ada yang memang pure bekerja mencari uang, ada juga yang kerjaannya malah bikin rusuh. Gitu. Nah itu dia, mungkin karena di waktu-waktu waktu-waktu kosong mereka manfaatkan dengan kumpul-kumpul. Iya, tadi tapi selama kumpul tadi kegiatan positif, mungkin it's fine. It's fine, iya, it's fine baby. Iya. Tapi kalau sampai bikin resah begitu, bahkan sampai salah satu YouTuber Indonesia nih yang memang selalu concern menaikkan konten-konten tentang pekerja migran Indonesia. Neo Japan ya Mas? Betul, dia ditegur nih.
oleh otoritas tempat. Tolong bilangin dong para pekerja migran Indonesia tuh jangan begitu katanya. Ya, oke. Terus dia spill di sosial media, tapi dia malah dibully nih. Dia malah dibully dia. Namanya Dian Kusuma. Oke, kita lihat ya. Jadi lu dengar sendiri kan orang Jepang ngomong ke gue tuh banyak kenal parlemen Jepang di sini, bukan dari sekadar parlemen halal departemen, ketenaga kerjaan juga gue kenal. Mereka ini sebenarnya itu masalahnya itu yang dihadapi itu ke orang asing tuh banyak banget, tapi dia nggak bisa bersuara. Dia masih peduli dengan orang-orang Indonesia ya, peduli gitu. Jadi dia itu selalu, bukan satu ini aja, banyak yang selalu komplain nih. Tumben aja gue rekam ini. Kadang-kadang tiba pas lagi ada masalah nelpon gue gini kok Dian begini. Lu lihat dia komplainnya ke gue. Padahal itu kan anak didiknya, departemennya lain di sana. Entah ini di Osaka bagian apa itu. Gue belum pernah masukin siswa ke dia, gue belum ngapa-ngapain ke dia kan. Tapi komplainnya ke gue, karena gue public figure. Gue ditegur sama orang Jepang. Bukan ditegur dimarahin gue kan, tapi dia ngasih tau kok Indonesia begini ya, kok siswanya begini. Kan malu gue, kan gue orang Indonesia. Pasti dia komplainnya ke gue. Nah, denger ini ya. Dia nggak mulu, bodoh banget lu ngajarin orang gini-gini. Nggak mungkin dia ngomong. Dia cuma bercerita keluh kesah tentang negara gue. Ya gue dengarnya cuman ya maaf, ya oh gitu ya, nanti saya bilang. Nah tuh, ya kan? Nah gue juga malu sebagai bangsa Indonesia ya kan. Iya mas. Ternyata bangsa Indonesia barbar ya, nggak beradab. Iya. Makanya tolonglah para pekerja migran Indonesia ya kan, di Jepang sana atau di rantau manapun, tunjukkanlah adab kalian. Adab ketimuran, Betul, yang ramah tamah, senyum, bijaksana dan tidak sombong. Iya, rajin menabung. Tapi kan maksudnya, apalagi sekarang di zaman sekarang yang memang lagi banyak Indonesia ini terutama lagi banyak PHK, lagi banyak pengurangan karyawan di sebagian sektor perusahaan gitu kan ya mas. Nah ada kesempatan mungkin untuk cari duit ke luar negeri ya kan di saat di Indonesia lagi. Jangan disia-siain. Itu dia maksudnya. Tunjukkan prestasi kita di negeri orang. Iya. Makanya kita pantau terus nih kelakuan teman-teman kita di Indonesia. Betul. Kita kasih kritik membangun supaya mereka bisa berubah dan jadi pekerja migran Indonesia yang baik dan memberi kesempatan, akhirnya memberi kesempatan kepada yang lain kan. Iya betul, buat membuka pintu selanjutnya. Betul. Dan juga pastinya ngarumin nama bangsa dong. Betul sekali. Oke deh. Pantau terus ya beritanya di lensaberitajakarta.com. Betul. Dan juga di channel YouTube Lensa Berita Jakarta TV. Iya, dan saya Sandi pamit undur diri. Saya Gio pamit. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.